Saudara, saya pernah menghitung walaupun gak akurat. Ternyata 70% hal-hal yang dikerjakan gereja sekarang ini itu tidak ada di Alkitab. Tayangan 70%. Hanya kurang lebih 30% gereja kerjakan. Saya akan buktikan hari ini untuk melihat betapa salahnya kita sebagai gereja. Kita buka pertama Lukas 15. Begini maksud saya. Yohanes 3:16. Itulah inti atau poros atau as dari seluruh rencana Bapa di surga. Betul tidak? Kenapa? Ayo, kenapa Yohanes 3:16 itu intinya, porosnya atau asnya dari seluruh rencana Bapa kita atas dunia? Ayo jawab, kenapa? Susah ya. Iya, karena Dia mengasihi semua manusia di dunia. Nah, bayangkan, menurut saudara, saya tanya aja secara gampang. Menurut saudara, berapa jauh atau berapa besar atau berapa banyak gereja zaman sekarang mengerjakan ayat itu? Kira-kira saja. Ayo, berapa persen? Kita mengukur 100% atau berapa cepat? Ngerti maksud pertanyaan saya? Dengan Yohanes 3:16, sebetulnya gereja itu sejauh mana mengaplikasikan ayat itu dalam seluruh pelayanan sehari-hari? Berapa persen kira-kira? Coba jawab. Kecil. Padahal itu asnya kekristenan. Jawab ya atau tidak? Yohanes 3:16 tidak akan jadi apa-apa tanpa Lukas 15. Sebab di Lukas 15 itulah penjabaran, penjelasan Yohanes 3:16. Kalau kita cuma ngomong kepada dunia, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga diberikan Yesus anak yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya gini-gini, orang gak akan ngerti apa itu. Apa bilang lagi anak yang tunggal, kapan Tuhan kawin kok punya anak? Wah, lebih kacau lagi. Tapi kalau kita renungkan Lukas 15, dunia akan ngerti. Ada berapa kisah Lukas 15? Ada berapa kisah? 3. Wih, terima kasih adik, kamu pintar sekali. Namamu siapa? Yosi umur berapa? 5. Kelas berapa? Tapi kamu kok besar, umur 5 tahun kok besar sekali? TKB. Besar sekali, kamu makan apa? Kok besar gitu badannya? Bayangkan anak umur 5 tahun ngerti. 3. Kisahnya 3. Semuanya tentang yang hilang, tapi happy ending, sudah. Maka itu kalau kita ingin tahu gereja itu harus kembali ke Lukas 15. Yang pertama apa yang hilang? Domba hilang. Kedua apa yang hilang? Uang yang hilang, dirham. Ketiga apa yang hilang? Anak yang hilang. Mari kita buka. Mengapa ada kisah Lukas 15 ayat 1? Silakan dibaca. Ini penyebabnya mengapa ada kisah Lukas 15. Ya. Ayo. Orang menyukai dan orang-orangnya berdosa, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, keluarkan kata biasanya. Apa sih arti kata biasanya itu? Ayo, kalimat lain apa biasanya? Umum. Apalagi kurang tepat? Seringkali. Betul. Apalagi? Selalu. Apalagi? Ayo. Iya, biasa. Kalimat lainnya. Ada satu kata yang saya mau tunggu. Setiap. Hampir betul. Ada satu kata yang saya mau tunggu dari saudara. Rutin, continue. Lalu keluarkan 2 kelompok orang itu. Para pemungut cukai dan orang berdosa. Pada zaman Yesus hidup, 2 kelompok ini, kalau istilah zaman sekarang ini kelompok marginal, yang terpinggirkan, yang tersisihkan. Oleh siapa? Ayo, oleh siapa? Cepat. Siapa yang meminggirkan mereka? Gereja, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, ini yang luar biasa. Justru mereka gak takut ketemu Yesus, malah rutin saudara datang. Berarti kelompok mereka ini berani gak masuk ke bait suci? Jangan sampai, baru intip itu bisa diusir. Maka dari ayat itu saya berkata begini, gereja yang benar adalah gereja yang rutin datang, adalah preman-preman, pelacur-pelacur, perampok-perampok, dan penjahat-penjahat di sekitar gereja itu ada. Amin kan cepat? Loh, betul tidak kalau kita lihat ayat itu? Maka itu gereja saudara. Siapa yang biasa datang?
Ya orang itu lagi. Dari minggu ke minggu. Begitu banyak gembala stres. Karena ketemu orang yang sama terus bertahun-tahun. Serius ini. Maka gereja itu salah. Kalau yang rutin datang mendengar Yesus mengajar, cuma kita-kita saja. Kapan mereka berani datang? Nah, ketika mereka biasanya datang kepada Yesus. Lihat ayat 2. Tolong dibacakan ayat 2-nya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, ini lagi tokoh-tokoh agama ini, pemimpin-pemimpin rohani. Bersungut-sungutlah terus. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, bersungut-sungut itu artinya ngomong dalam hati. Orang Jakarta bilang ngedumel. Dalam hati, nggak ada suara. Cuma saya nggak dituliskan itu terjadi di mana. Bagaimana bisa ada Yesus duduk dengan orang-orang berdosa, para pengujungnya, kok ada orang Farisi? Ini di mana? Saya nggak dijelaskan. Ngomong dalam hati, nggak di mulut. Juga nggak begitu. Dalam hati saya. Yesus dengar, saudara. Ayat 3. Bilang apa ayat 3? Nah, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau ada seorang di antara kamu sebagai gembala, dombanya 100, sore hari pulang dihitung, kok tinggal 99. Maka kalau gembala upan bilang, biar aja kan beranak lagi. Loh, betul nggak? Kalau gembala upan, wah biarin aja kan beranak lagi, masa 99. Tapi gembala yang benar nggak begitu. Maaf saudara, gereja zaman sekarang adalah gembala upan. Nggak pernah cari yang hilang, karena yang ada bisa beranak lagi kok. Biarin aja. Nah, kesimpulannya, gereja yang benar menurut Lukas 15 adalah gereja yang rela meninggalkan yang 99 lalu pergi keluar cari yang satu. Tapi lihat gereja kita zaman sekarang membalik 180 derajat. Lihat gereja zaman sekarang 180 derajat memutarbalikkan firman ini dengan berkata rela membiarkan yang satu tapi ngurus yang 99 karena orang kaya semua. Ngerti tidak saudara? Mengerikan sekali. Harus cari kita untuk keluar. Yang berikut kita lihat fakta yang sesungguhnya. Matius 14 ayat 13. Menarik sekali kalau kita pelajari ayat itu. Matius 14 ayat 13. Tolong dibacakan salah seorang dari saudara. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya stop sampai situ dulu. Mari kita keluarkan 3 kata kerja. Mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang sunyi. Kira-kira kalau ada orang melakukan 3 hal itu, menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, kira-kira orang itu sedang apa? Pertama, enggak rohani. Sedang apa? Gelisah, betul. Apalagi? Sedih, apalagi? Lari, betul. Apalagi? Depresi, apalagi? Ayo cepat. Ada satu kata yang saya mau tunggu. Kalau orang itu mengalami apa sambil terus menyingkir, gak bisa lihat orang banyak, mau ke tempat yang sunyi, menyendiri, gak mau diganggu, bingung, takut. Oh iya Yosi, takut, betul. Apa lagi? Patah hati. Oke, nggak apa-apa. Apa sih? Ini cara kita belajar firman Tuhan. Kecewa, apalagi? Merenung, kurang kuat. Marah, enggak, gua nggak marah. Stres, betul. Ada satu. Tergoncang. Ingat, kita lagi ngomongin Yesus loh. Ya betul nggak? Kan lagi ngomongin Tuhan Yesus. Masa dia stres, masa dia patah hati? Ayo, masa dia kecewa? Oke. Ya. Loh kan kita ngomongin Yesus, sekarang kita keluarkan 3 kata itu kok. Oke. Mengapa Tuhan Yesus seperti itu? Perhatikan kalimat pertama. Ketika dia mendengar berita itu. Berita apa ya? Lihat perikop sebelumnya. Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya oleh Herodes. Dia tergoncang, saudara. Dia tergoncang. Dia syok. Dia nggak bisa terima. Dia ngeri, betul. Takut dia. Yesus itu bilang, kenapa? Tapi terjadi apa? Lihat, ini peristiwanya. Setelah itu, Tetapi orang banyak mendengarnya, terus mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.